Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman, yang dirahmati Allah, sudah tahukah ciri-ciri orang yang rajin sholat tapi dibenci Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada beberapa golongan orang yang sudah lelah sholat tapi amalan ibadahnya tidak diterima. Rasulullah seringkali menjelaskan betapa istimewanya ibadah sholat. Seorang muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang dari agama Islam. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Menjalankan ibadah sholat harus dilakukan karena Allah. Kebalikannya, Allah tidak suka atau benci kalau ada orang yang sholat tidak didasari iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang sholat bukan karena imannya, maka Allah bisa murka. Untuk itu penting sekali untuk meluruskan niat sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Jika sholatnya diterima, maka amanlah amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika sholatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Maka perlu diketahui ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, ada 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Ahli hadis Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebut satu persatu jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. Yang kedua, lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya. Yang keempat, lelaki yang melarikan diri. Yang kelima, lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya atau taubat. Yang keenam, perempuan yang suaminya marah kepadanya. Yang ketujuh, perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung. Yang kedelapan,
imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. Yang ke-9, orang-orang yang suka makan riba. Yang ke-10, orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar Asqalani perihal 10 orang yang tidak diterima amal sholatnya. Hadis ini penting untuk menjadi catatan, pelajaran, atau nasihat bagi kita semua. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.